Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya rekannya di Alternatif Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya kembali akan membahas tentang informasi kelistrikan ya. Ini karena yang akan saya bahas ini adalah membandingkan listrik prabayar dan listrik pasca bayar. Lebih menguntungkan mana? Ini saya mau jelaskan di video kali ini karena memang masih menjadi polemik di masyarakat luas untuk saat ini. Kadang-kadang ada yang lebih suka pakai pulsa listrik pulsa atau listrik prabayar, dan juga ada yang lebih suka menggunakan listrik meteran atau listrik pasca bayar. Namun teman-teman perlu tahu keuntungan dan kekurangan apa aja yang ada di dua jenis meteran tersebut. Nah, masyarakat kini dibebaskan untuk memilih mau pasang listrik meteran ataupun listrik prabayar. Nah, di sini namun dengan catatan ya, setiap PLN biasanya atau petugas PLN itu akan menganjurkan kita untuk menggunakan listrik pintar, yaitu listrik prabayar. Ini memang lebih direkomendasikan oleh PLN karena beberapa keuntungan juga terkait dengan hal ini. Menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita kontrol mungkin ya untuk menggunakan listrik prabayar tersebut gitu. Nah, dikutip dari beberapa sumber ya, listrik prabayar itu atau listrik token itu memang bukan dikutip dari beberapa sumber, memang kenyataannya seperti ini ya, bahwa penggunaan listrik prabayar itu mirip dengan pulsa HP ya. Itu kalau kita mau pakai listrik ya kita harus isi ulang dulu dayanya ya, bukan dayanya sih tapi tokennya. Itu berbeda dengan listrik pasca bayar, kita akan bayar bulan depan setelah pemakaian kita. Itu tergantung teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini video ini tidak terlalu panjang ya, kita akan bukan menjawab sih, namun memberikan informasi untung rugi listrik prabayar dan listrik pasca bayar ya. Yang pertama itu saya mau bahas tentang sejumlah keuntungan dan kerugian kalau kita menggunakan listrik prabayar ya. Yaitu yang pertama keuntungan ya. Keuntungan dari menggunakan listrik prabayar yang jelas, yang pertama itu pemakaian listrik bisa kita kontrol dengan mudah ya. Misalnya kalau bulan ini kita rasa terlalu boros ya, bulan depan kita bisa mengontrolnya apa aja yang perlu kita kurangi untuk penggunaan listrik bulan ini bisa lebih menyesuaikanlah keadaan dengan ekonomi kita. Kemudian yang kedua selanjutnya bisa dengan mudah menyesuaikan pemakaian listrik dengan anggaran bulanan. Nah, itu yang bisa itu yang bisa saya katakan tadi, itu terkait dengan yang pertama tadi ya. Jadi misalnya kita sudah menganggarkan listrik misalnya satu bulan 200.000, jadi anggaran 200.000 bagaimana caranya kita agar tetap cukup untuk 200.000 untuk satu bulan ya. Itu keuntungan kita bisa meminimalisir ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada petugas PLN yang memutus sambungan listrik karena kita telat bayar ya. Memang tidak ada lagi petugas yang memutus listrik teman-teman ketika teman-teman lambat bayarnya 2-3 bulan ya. Itu akan lebih meringankan lagi ya, atau hal lebih mudah lah kita kontrol. Namun bukan berarti tidak ada petugas PLN yang datang ke rumah, karena setiap bulan biasanya kalau petugasnya itu rajin ya, setiap bulan itu akan tetap dicek untuk apakah ada listrik bocor atau gimana ya. Itu akan tetap dicek ya, untuk pemakaian seperti apa, kualitas meterannya apa masih bagus ya. Misalnya ada pencurian listrik, itu biasanya akan tetap dicek setiap bulannya untuk menghindari hal-hal tertentu ya. Kemudian yang keempat selanjutnya itu terbebas dari ancaman penipuan yang mengatasnamakan petugas PLN mau mengecek meteran. Nah, ini di zaman dulu ya, ketika listrik meteran itu masih beredar banyak luas ya di kalangan masyarakat, itu banyak petugas-petugas atau oknum-oknum ya, bahkan pedagang ya,
apa ya, yang menjual box mengatakan itu dari PLN ya, itu biasanya ya, padahal itu vendor-vendor yang mencari keuntungan di tengah informasi yang memang sulit di zaman dulu ya. Itu banyak banget sales-sales palsu yang mengatasnamakan PLN untuk merugikan pengguna ya. Kemudian tidak ada denda atau tidak ada biaya keterlambatan ya. Ini terserah teman-teman ya. Mau isi pulsa menyala listriknya, kalau enggak isi pulsa ya enggak ada listrik gitu. Kalau berbeda dengan listrik pasca bayar, kalau teman-teman kalau teman-teman telat bayar ya ada dendanya yang harus kita bayar. Kemudian yang keenam itu kerahasiaan terjamin, karena 20 digit nomor token ya itu hanya bisa diisi ke 1 meteran ya, bukan untuk token kita beli. Misalnya untuk token ini token listrik ini kita tidak bisa isi ulang untuk di tetangga ya, namun hanya untuk listrik kita sendiri ya. Itu kelebihan yang bisa kita dapatkan kita menggunakan listrik prabayar. Ya kerugiannya ini selanjutnya ya, kerugian voucher listrik PLN tak dapat diisi saat tengah malam. Ini saya belum pernah mengalami sih ya. Dan kemungkinan juga jarang banget yang mengalami pulsa habis di tengah malam. Lagian belinya di mana ya coba, walau kecuali kita tinggal di kota ya. Tinggal di kota kan ada Indomaret, Alfamart, itu bukanya 24 jam. Jadi kita bisa beli di sana. Namun di sini saya juga baru pertama kali ini baca ya, ada di jam 11 malam hingga jam 2 malam itu meteran tidak bisa diisi ulang. Kemudian yang kedua, ini meteran lebih sensitif dan mudah rusak. Nah ini benar banget ya, untuk listrik pintar ya di tahun-tahun ini memang lagi marak, namun banyak keluhan juga yang ada di masyarakat tentang meteran yang rusak dan sensitif. Salah pemasangan kabel itu akan muncul tulisan periksa, bahkan kadang tidak bisa diisi ulang token. Itu yang sering saya lihat ya di antara di Facebook itu kan ada grup PLN ya, itu di sana banyak banget yang mengeluh tentang listrik yang tidak bisa diisi ulang, kemudian muncul tanda lain-lainnya, ada error, ada periksa gitu ya. Namun listriknya pintar ya, itu bisa misalnya instalasi salah kita juga akan diberitahu. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, kita akan bahas tentang listrik pasca bayar, keuntungannya apa saja dan kerugiannya apa saja. Yang pertama itu dari keuntungan. Yang pertama itu tak perlu repot-repot teman-teman isi ulang daya atau isi ulang token. Itu mau teman-teman bagaimana di tengah malam, itu biasanya teman-teman akan tetap nyaman pakai listrik pasca bayar karena memang tidak ada token yang harus kita isi ulang. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu tak perlu takut sewaktu-waktu listrik mati karena voucher habis ya. Ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi. Jadi kita tak perlu cemas misalnya di tengah malam ya, pulsa kita tinggal sedikit atau token kita tinggal sedikit. Itu kita biasanya was-was. Nah, sedangkan kalau kita pakai listrik pasca bayar itu tak ada kekhawatiran yang seperti itu. Kemudian kerugiannya ini cukup banyak. Dari 2 keuntungan dan ada 4 kerugiannya ya. Yang pertama ada apabila pemakaian melampaui batas, tagihan akan membengkak. Ya, kadang-kadang kita kalau terlalu nyaman misalnya kalau memakai listrik, kemudian ternyata segini kita nggak perlu ngitung seperti itu. Namun nyatanya ternyata tanpa kita sadari pemakaian listrik kita membengkak. Itu kerugian dari kita menggunakan listrik pasca bayar. Kemudian yang kedua itu jika ada keterlambatan pembayaran terdapat denda dari pihak PLN atau bahkan kamu bisa terkena sanksi pemadaman listrik atau pencabutan listrik. Itu ya, itu jika terjadi teman-teman kalau menggunakan listrik pasca bayar ya. Kemudian selanjutnya privasi berkurang karena petugas PLN akan masuk ke area rumah. Nah di sini ya, kalau teman-teman itu misalnya menaruh KWH-nya di area rumah atau di area, kalau di Bali ya misalnya kan ada pekarangan rumah itu ya. Jadi petugas PLN harus masuk ke pekarangan rumah ya. Kalau misalnya kita nggak lagi di rumah, otomatis PLN ya akan menelpon kita untuk masuk ke halaman rumah kita gitu.
Kemudian yang keempat, rentan terjadinya tindak kejahatan yang mengatasnamakan tugas PLN ya. Itu sudah saya jelaskan tadi di listrik prabayar. Nah, jadi sekarang misalnya teman-teman ya, kalau untuk biaya beban gitu atau biaya abodemen itu biasanya saat ini sudah ditiadakan untuk yang menggunakan tegangan rendah ya. Misalnya listrik R1 itu katanya sih sudah nggak ada biaya abodemen lagi. Ya, kemarin saya dapat order untuk memperbaiki instalasi di rumah teman, yaitu listriknya 16.500. Itu katanya kalau nggak dipakai listriknya kena biaya abodemen sebesar 900.000 ya. Itu untuk listrik 3 pas ya, 16.500. Kalau saya untuk listrik 900 saya kurang tahu apakah masih ada biaya abodemen atau enggak ya. Nah, ada pun berikut alasan PLN lebih merekomendasikan sistem PLN ya. Yang sebenarnya pelanggan PLN sebenarnya bebas memilih layanan prabayar atau prabayar, tapi PLN merekomendasikan ya seperti itu. Ini karena layanan prabayar sangat cocok untuk pelanggan yang memiliki bisnis in the cost atau kontrakan, sebab listrik menyewa tidak ditanggung oleh pemilik rumah. Kesimpulannya, mau prabayar atau pascabayar semuanya sama saja dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jadi sebelum memilih mau menggunakan yang mana, teman-teman bisa mempertimbangkan apa yang saya katakan tadi di atas ya. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.